يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقالوا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله. Bapak Ibu dan Bapak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga bisa bertemu kembali dalam acara kajian pagi Ahad. Dan pagi ini kita masih melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, babul muraqabah, bab tentang muraqabah sampai hadis yang ke-6, al-hadis sadis, hadis yang ke-6. Sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ke-6, kalau yang ke-6 terutama yang lelaki yang berparak sedikit yang kenapa? Karena majlis ilmu itu majlis yang didatangi oleh malaikat, malaikat itu semua para amal dan guru. Kemudian jauh-jauh tapi jauh malaikat, karena Allah menurunkan rahmatnya di majlis ilmu itu. Nah, kita berharap itu. Artis itu kan bukan lagi orang, panggung, tidak berapa. Terima kasih kepada Mola. Suaranya jelas lebih belakang, jelas lebih dengar. Jelas kalau jelas saja. Kalau kayak kemarin. Lebih berapa? Hadis yang ke-6. Kalau Muslim rahimahullah, al-hadis sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, inna salasatan min bani Israil, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Zaman dahulu Rasulullah menceritakan sebuah kisah. Dulu zaman Bani Israel ada 3 orang. 3 orang ini berbeda-beda yang ditimpa oleh sebuah penyakit. Yang pertama abras. Abras itu kalau orang Banjar bilang kecalak, penyakit yang menimpa kulit dan putih-putih sedikit, bebalang sedikit. Putihnya tidak putih semua, tapi kulitnya itu ada yang putih-putih tapi tidak merata. Kalau bahasanya abras, orang Banjar bilangnya kecalak. Betul bahasa Indonesia ya. Itu penyakit kulit. Kalau sapi itu ada yang putih, soalnya tapi ada hitam. Penyakit belang. Penyakit yang tidak bagus kalau dilihat orang. Yang kedua, akrak. Akrak ini orang yang kepalanya botak, ada berambut. Tapi sekarang jadi tren. Yang botak itu jadi tren. Itu yang penyakit lumur kayaknya, lumur sebagian ada berambut. Nah, kalau tampil kali juga menurut berambut. Yang ketiga wa'ahma, buta, penglihatannya kan. Jadi 3 orang, satu punya penyakit belang, calak. Yang kedua orangnya botak,
Kalau berambut sama sekali gundul. Kalau gundul kita masih ada rambutnya gundul. Ini adalah tidak ada sama sekali licin. Bukan berdosa karena penyakit. Wa akma, dan yang ketiga orangnya buta. Rasulullah menjelaskan ketiga orang ini kena penyakit masing-masing berbeda penyakitnya, dan penyakit itu terlihat zahir itu kelihatan. Aradallahu ayyabtaliyahu, Allah ingin menguji tiga orang ini, ingin mencoba memberikan ujian kepada orang yang tiga orang ini, apakah mereka akan sabar terhadap penyakit yang mereka terima, dan apakah akan mereka bersyukur terhadap nikmat yang mereka dapat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Ba'asallahu malakan, Allah mengutus seorang malaikat. Fa'atal abras, Fa'atal abras, faqala, malaikat tadi mendatangi yang calak tadi. Lalu malaikat bertanya kepada dia, ayu syai'in ahabbu ilaik, wahai fulan, apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin kehendaki dalam kehidupan dia. Ujaran malaikat bertanya kepada yang bercalak tadi, yang penyakit yang belang. Dia bilang, lawan hasan, wajibul hasan, aku ingin kulit yang bagus, kulit yang baik, supaya orang tidak mengejek dan menghina aku lagi ketika melihat warna kulitku yang belang-belang. Dan lawan hasan, wajibul hasan, di bahasa kita kulit sawo matang. Jadi ada warna benar ya. Wa yadhhabu 'anil ladzi kadzarani an-nas. Dan Allah menghilangkan wa yadhhabu 'anni, dan semoga apa yang menimpa penyakit belang itu hilang. Dia inginkan itu. Pemasalah, lalu malaikat tadi mengusap kulitnya itu, tubuhnya, dan hilang kulitnya dan belang bersih. Kira ini apa? Mencarunong, tidak mencarunong, tidak mencarunong kelengeng, bersih, kulitnya putih, dipandang enak. Kalau orang melihat pasti, wah bagusnya lah, kayak gitu. Kalau sama orang itu melihat, jeleknya, buruknya kulit orang itu, warna orang. Kalau sudah bagus, oh bagusnya. Pemasahu wajah bangun, lalu oleh malaikat tadi diusap dan kulitnya bersih. Malaikat nanya lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaik, dia hendak apa lagi? Kita harus gitu. Mau harta apa dia? Dia bilang, qala al-ibil, aku mau unta. Ini kita ini dia tentang apa? Harta apa yang dia inginkan? Bingung jawabnya. Kebanyakan bertanya, menjawab pertanyaan, ditawari harta, dia tidak harta apa? Enggak dia ambil bolpen, mencatat caranya. Dia langsung bilang, kalau al-ibil, ibil itu unta. Dan itu kasih fa'atana kata usra, dibeli unta yang sedang hamil. Dulu kalau di Arab unta sedang hamil itu mahal harganya. Mungkin dibandingkan di kita ini kayak mobil macam yang mewah. Jadi sebuah binatang ternak yang sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Maksudnya hartanya itu akan berkembang biak, tambah. Dikasih. Lalu kata malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi apa yang telah diberikannya kepada.
Itu yang ciri-ciri yang dibilang dulu. Kulitnya bagus, hartanya banyak, udah lunas, ganteng, sugih banget. Kada ada lagi badannya ya, kada ada lagi celaan. Makanya ganteng, tampan, cantik, lunas. Mobilnya Mercy, Mbak Sinja turun, orang melihat, wah, ya kan? Semuanya mata tertuju kepada dia. Begitu loh. Bila kita melihat orang cantik, ganteng, lunas, turun di mobil mewah, kira-kira melihatnya, maksudnya melihat, kangen, pasti berkata dalam hatinya, ya laitana mislama ubiya qarun. Terus jika aku kayak itu, jika aku isi kayak itu tabiat manusia, wajar aja. Wajar aja, kenapa? Tapi kita boleh, kayak itu harusnya, kita boleh. Kalau kita harus adanya kita tenggelam dalam angan-angan, tidak kayak orang, tapi ada waktu. Lalu malaikat melanjutkan kepada orang yang kedua, fa'atal aqrab. Malaikat jadi mendatangi orang yang sulak, pada punya rambut. Kata malaikat, ayu syai'in ahabbu ilaik. Sama pertanyaannya dengan orang yang pertama tadi. Yang hendak apa? Apa yang paling yang kehendaki, yang paling dia inginkan? Ujarnya kada berambut sya'run hasan. Aku ingin ada rambut supaya awal sisir jambul. Karena tampil juga katanya. Orang-orang pada jumlah tampil. Penyakit terkata kulit kada dulu. Ujar yang ini ingin punya rambut supaya bisa tampil dengan rambut yang kejambul. Wa yadhabu anni hadha alladhi tadallahu. Famasahu badhabu anhu. Wa a'tiya sya'ran hasanan. Setelah diusap oleh mereka, kepalanya tumbuh rambutnya dengan rambut yang baik. Rambutnya hitam. Rambut hitam itu bagus ya. Nanti bisa kan jangan dihabang-habangi. Itu kali. Disemir apa? Cuma rambutnya sudah putih, jangan disemir hitam atau kulit itu. Bukan kita ini. Serba salah. Diberi yang hitam dihabangi, diberi yang putih dihitam. Karena sunnah Rasul, kata Rasul, siapa yang diisi rambut tidak ada disisir, balik krim itu dimuliakan rambut yang diri, jangan acak-acakan, tidak usah dimiyaki, tidak pernah disisir. Maka nalu sya'run balik krim itu, siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Muliakan dengan apa? Dengan menyisir dan memeliharanya. Dikasih sampo. Ada orang yang anjing disampui, rambutnya tak usah sampo, balik disisir. Rasulullah itu kalau menyisir rambutnya dibelah dua, dipanggung ke kanan dulu. Baca yang sama ilmu Muhammad di biografi Rasulullah itu punya rambut panjang sebahu. Jadi kalau ada orang panjang rambutnya, jangan ini juga. Laki-laki panjang rambutnya, tapi diikatnya dengan Rasulullah itu rambut panjang dengan bahu. Rambut Rasulullah, tapi rambut Rasulullah bagus, rapi gitu. Jadi rupanya untuk anda rambut itu bisa kurang bagus juga dia. Ba'au tiasa alam hasan. Maka la ayus ayil mali ahabu ilaih. Dan ujar malaikat tadi pun setelah rambutnya bagus, dia hendak harta apa? Ujar yang kedua ini kala al-bakar, sapi dia pun ada hendak kok sapi ya ini. Dia kalau tadi mentah, lalu kedua sapi. Ba'u dia bakaratan haminan, lalu dikasih seekor sapi yang sedang hamil. Artinya akan itu akan berkembang juga sama.
Wa qala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi apa yang telah diberikannya kepadanya. Pergi lagi malaikat kepada orang yang buta, tidak ada melihat. Kami orang yang buta, tidak ada melihat. Takut nih, ayo saya ahabu ilaih. Kira nyata kita melihat. Orang yang buta kalau tak lihat, yang paling penting apa? Aku ingin melihat. Dia seorang buta tadi. Ayyadullahu ilayya basari. Aku ingin bahwa Allah mengembalikan penglihatanku. Maka itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Orang yang tidak melihat, kita kau membayangkan ini. Ada sebuah ungkapan syair. Itu kami belajar di pondok dan dihafal syair. Judulnya Anatun Tiflin Barir, masih hafal sebagian sekali. Rintihan anak yang buta, rintihan anak yang buta. Anatun Tiflin Barir, rintihan anak yang buta. Dia ucapkan begini, ya ummi ma syamsus sama wa mabdiya wa al-qamar. Seorang anak yang muda, dia mengungkapkan isi hatinya kepada ibunya. Wahai ibu, ya ummi, ma syamsus sama wa mabdiya wa al-qamar. Wahai ibuku, ma syamsus sama, bagaimana bentuk langit? Menurut langit ini apa? Sudah pernah lihat? Karena bukan. Masyakrus sama wa magdiya wa al-qamar. Apa yang disebut terang benderang itu kayak apa? Wa al-qamar yang disebut dengan bulan purnama yang indah dilukiskan orang itu kayak apa? Udah tahu kayak apa bentuknya? Dijelasan ada kawan, bayangkan yang namanya langit begini, ini namanya bulan begini, yang namanya terang begini. Berarti dari orang yang muda itu sama aja. Yang adanya langit, yang adanya terang, lawan gelap sama aja, berbeda. Yang namanya indah dengan yang namanya buruk itu sama. Oh, beda. Keindahan bulan purnama itu ya apa? Kalau kamu membayangkan, itu rintihan anak yang buta. Bagi kami dia tidak. Antara jauh dan dekat itu sama aja. Parah maksudnya itu sama aja. Kalau mau ngomong, nah itu salah satu rintihan orang yang buta. Ketika ditanya oleh malaikat, kamu ingin apa? Dia sudah kembalikan mata supaya bisa melihat. Kama sahalu pada Allah diri basar. Diusap oleh malaikat dan matanya kembali bisa melihat. Waqal ayul mali ahabu ilaih. Lalu malaikat nanya, kamu ingin harta apa? Terus kata orang yang buta tadi, kata al-ghanam, aku ingin kambing saja. Tidak. Pertama memilih yang paling harta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat ada lagi. Yang sudah ayam. Ba'atau wasyatan walidat, lalu dikasih kambing yang sedang hamil. Nah, kemudian beberapa lama mereka memiliki harta. Beberapa lama kemudian mereka sudah jadi orang-orang yang punya rambut baik, punya kulit baik, bisa melihat, dan harta mereka berkembang. Fakana lihadza wadi min al-ibil. Lalu yang punya unta tadi satu lembah itu penuh dengan untanya, makmur, sugih juga segitu. Tadi dikasih satu unta yang sudah hamil. Beberapa tahun kemudian untanya itu terus beranak, kembang, sampai dibilang satu lembah. Bahasa itu mungkin sekampung. Itu ada sebuah ternak unta itu milik satu orang yang tadinya penyakit belanga. Dia memiliki ternak yang luar biasa, berkembang. Walihada wajib dengan bakar. Yang si buta tadi juga punya ternak yang besar, ternak sapi.
sekampung itu punya dia. Nah, pokoknya jadi orang kaya, menjadi saudagar semua, atau saudagar unta, saudagar sapi, yang satunya saudagar kambing. Ini kan perjalanan hidup manusia. Ketika miskin, ketika tidak punya apa-apa, mohon kepada Allah untuk diberikan sesuatu yang diinginkan. Ketika Allah berikan dan berkembang jadi orang kaya, setelah jadi orang kaya, malaikat tadi datang lagi kepadanya. Ada nagih zakat, ada nagih infak, ada, tapi menguji apakah dia bersyukur kepada Allah telah menjadi orang kaya setelah dia mendapatkan. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Yang penyakit kecalak tadi kan jadi orang sufi, kemudian kulitnya udah bagus, malaikat datang lagi kepadanya, tetapi bentuknya lain. Malaikat datang dengan seperti orang ini tadi yang semula yang penyakit ini tadi. Malaikatnya datang menyerupai orang yang kecalak, bebelang awaknya, dan dilihat pada nyaman, mendatangi orang kecalak tadi sudah suci tadi. Lalu malaikat tadi bilang, faqala rajulun miskin. Ujar malaikat yang kulitnya menyerupai orang kecalak, bebelang, saya ini seorang orang yang miskin dan saya sedang melakukan sebuah perjalanan musafir. Wan kata dia al-jibalu fi safari. Saya sedang musafir dan bekal saya tidak ada lagi habis, terlantar di perjalanan. Ujarkan malaikat, fala balagul yawm illa billahi subhanahu. Tidak ada lagi permohonan bantuanku kecuali kepada Allah, kemudian lawan pian. Wahai orang yang sudah kaya, yang tadinya dulu calak juga. Kata malaikat, as'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Ujar malaikat bahasa Lajar ya, terjemahnya. Ulun mohon lawan pian bantuan untuk perjalanan musafir ulun, karena kadang-kadang lagi bekal habis, dan atas nama orang yang telah memberikan padamu kulit yang baik, harta yang banyak, maka saya mohon untuk memberikan sedikit bekal perjalanan. Ujar malaikat yang menyerupai orang yang calak. Lalu apa jawabnya? Ujar orang yang bercalak, engkau dulu jadi sudah suci itu, faqala al-huququ katsiratun. Ujarnya, mohon maaf, aku banyak lagi yang belum dibayar, aku banyak lagi pengeluaran ini segala macam. Ada suci sekampungan pernah utang miliknya, didatangi oleh seorang miskin yang cuma perlu sedikit bantuan. Dia jawab apa? Al-huququ katsiratun. Banyak lagi yang harus dibayar, banyak lagi yang harus keluarkan. Ujar langsung gitu. Kada ingat lagi pada waktu dulu ya miskin juga. Ketika datang orang minta sesuatu, dia menjawab al-huququ katsiratun. Macam-macam alasannya untuk tidak memberi dan tidak ngasih malaikat tadi. Lalu ujar malaikat, sudah mendengar jawaban itu, kata malaikat, faqala ka'anni a'rifuka. Wahai fulan, rasanya aku kenal lawan pian. Ujar malaikat itu, rasanya aku kenal dengan pian. Rasanya ka'anni a'rifuka. Wahai fulan, rasanya aku kenal lawan pian. Alam takut abras kadarukan mas. Bukankah pian dahulu itu calak kayak aku juga? Dulu dia dihinai, dikecilkan dan disambati orang. Rasanya pian itu juga fakir, yang dulu miskin juga, jadi malaikat.
Fa'atak Allah, lalu Allah kasih kamu harta, kasih kamu kulit yang baik. Orang kalau sudah takarasi, takarasi harus ya Allah. Takarasi sudah terus sekali. Aku banyak lagi yang mau dikeluarkan, aku banyak yang harus dibayar, aku banyak lagi keperluan. Mohon maaf, pengen ada obat tuh, jangan ada cara sudah suki gitu. Lalu apa setelah dibilangin malaikat itu? Lalu dia jawab lagi, apa kata dia? Makalah nama waras hadzal mali kabiran kabiri. Aku ini dapat harta lebih banyak ini, aku dapat warisan dari orang tuaku. Udah sudah aku ini berusaha, kerja keras, hujan kecelakaan sungguh itu. Sudah dipadahi oleh malaikat bahwa dulu dia kayak ini juga. Itu jawabannya apa? Innama waristu. Aku ini dapat harta warisan dari orang tuaku, dari nenekku sudah sugih terdahulu. Hadzal kabiran an kabirin. Mendengar jawaban itu malaikat berkata, kata malaikat, in kunta kadiban fi da'waka wa iblah. Kalau kalian berdusta apa yang kalian ucapkan itu, fasayyarakallahu ila ma kunta. Maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti semula. Semoga Allah memulihkan kondisimu itu kayak kamu permulaan. Patuh berjalan, patuh bersedia. Habis itu pergi malaikat. Jadi hati-hati. Senang datang malaikat. Ini jadi kan judulnya Allah menguji orang yang bersalah tadi. Tadinya dia miskin, tadinya dia tidak punya hidup yang baik, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kecantikan dan kegantengan tubuhnya. Ternyata setelah dia jadi orang kaya, jadi orang yang baik rupa, dia mengingkari terhadap apa yang dia katakan. Lalu kata malaikat, sayyarallahu laka ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikan kondisimu sekarang ini kepada kondisi masa lalu. Jadi orang miskin dan jadi orang tidak baik. Pergi malaikat setelah ucapan. Lalu malaikat tadi pergi lagi kepada yang menemui yang buta tadi. Wa ta'al akhbar. Di suratihi wa ihatihi sama. Datangi orang yang buta dalam keadaan buta juga malaikatnya. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan dilihat tidak bagus. Ucapannya sama. Malaikat mengatakan, aku ini orang miskin, perjalananku saya musafir, perlu bantuan, bisa latihan bantu aku. Sama dengan yang pertama. Nah, ketika dilakukan oleh ketika dilakukan, ditanyakan kepada orang yang buta tadi, jawabannya sama. Lawan yang pertama tadi. Kalau mau dia memberi itu ngasih. Sehingga terakhir malaikat doakan lagi. Kata malaikat, semoga Allah mengembalikan kondisimu sekarang seperti kondisi kamu dahulu juga. Yang juga tadi mengingkari juga terhadap harta yang didapatkan dan keadaan rupa baiknya yang mengingkari sebagaimana yang pertama.